Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin membahas One Punch Man chapter 219. Setelah di chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan chapter yang sangat epik yang dimana Amaimas rela berkorban untuk Saitama menjadi pahlawan terkenal. Tapi pada chapter kali ini kita akan melihat perekrutan anggota asosiasi pahlawan untuk mencari pahlawan kuat. Lalu ada Blue yang mencoba untuk memburu Amaimas setelah mengetahui kalau Amaimas itu adalah monster. Sebenarnya niatan Mimin sebelum merilis chapter terbaru pengen ngebahas webcomic 156 dulu yang lagi epic-epicnya itu, tapi karena kesehatan lagi kurang fit, sepertinya jadi tertunda. Dan semoga Mimin tidak mengecewakan kalian. Nah, sebelum memulai video ini, jangan lupa buat klik like dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 219. Oke, di chapter sebelumnya itu kan kita melihat Amaimas yang sudah dibawa oleh Saitama dari kerumunan para warga beserta media yang meliput dari seluruh dunia, yang tak akan dibawa kemana. Dan setelah selesai kisah mengharukan dari Amaimas yang wujud monsternya diketahui, kita pun menuju kepada arc berikutnya. Di awal chapter, kita di sini melihat beberapa orang yang berasal dari asosiasi pahlawan sedang mendaki gunung untuk mencari ahli bela diri untuk direkrut. Intinya, mereka adalah tim perekrutan asosiasi pahlawan untuk mencari bakat pahlawan lain. Mereka semua di situ kelelahan dan berkata, "Ini yang paling buruk. Kakiku lecet gara-gara sepatu ini dan harusnya di asosiasi pahlawan, departemen perekrutan itu yang paling santai kan? Tapi kenapa para ahli bela diri cenderung membangun dojo mereka di tempat-tempat terpencil seperti ini? Apa itu masuk akal secara bisnis?" Dan kita di sini melihat wajah sengsara mereka semua yang sedang mendaki gunung menuju dojo dari seorang ahli bela diri. Tapi temannya memberitahu jangan sampai kau mengeluhkan apapun kepada orang yang akan kalian temui ini. Kalau kau merusak suasana hatinya, habislah kita. Karena ini adalah misi perekrutan pahlawan, dan kalau suasana hatinya menjadi buruk karena ucapan dari petugas asosiasi, jelas mereka tidak akan mau bergabung. Orang ini menjelaskan lagi jika yang kita rekrut adalah sang ahli dari master seni tubuh gelap. Lalu di sini kita melihat seni bela diri ini bisa memotong batang kayu menjadi dua menggunakan kampak dengan sangat mudah, walaupun batang kayu itu sangatlah besar. Orang ini menjelaskan lagi kalau kau bertanya pada para master bela diri paling terkenal, semuanya merekomendasikan dia. Satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu adalah dia seorang. Setelah Silver Fang pensiun, aku benar-benar menginginkannya masuk ke organisasi kita. Dan setelah mencapai dojonya, mereka di situ melihat ada seseorang yang sedang membelah kayu. Pada awalnya, mereka bertanya kepada Suiko mengenai Master Suicho. Dan Suiko memberitahu kalau kakekku meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi kupikir kalau dia mendengar sendiri bahwa dia diundang oleh seorang pahlawan kelas S, dia pasti akan senang. Tapi karena dia orangnya sangatlah serius, pada akhirnya dia pasti akan menolak juga. Tolong setidaknya tawarkan sedikit dupa untuknya. Mendengar ucapan dari Suiko, salah satu petugas mengeluh karena lagi-lagi perekrutan ini menjadi sia-sia. Tapi petugas perempuan bilang, ngomong-ngomong, apa di sini tidak ada murid yang sangatlah kuat? Kemudian Suiko menjawab, kalau satu-satunya murid hanyalah aku dan kakakku, cucu dari Suicho. Dan sudah bertahun-tahun kakakku tidak kembali ke dojo. Mendengar itu, petugas perempuan kali ini merasa lesu karena perekrutannya menjadi sia-sia. Tapi Suiko lalu bilang, karena hal itu, aku akan bergabung sebagai seorang pahlawan kelas S. Cukup lucu juga sih, karena Suiko pede banget kalau dia bakal masuk sebagai jajaran pahlawan kelas S. Setelah itu, Shin pun berpindah ke gedung New Heroes yang penjaganya cukup ketat karena ada seseorang yang menjaga di luar menggunakan senjata. Well, kita di sini melihat beberapa kumpulan dari para new leader yang sedang berbincang. Pahlawan A di sini berkomentar tentang berita Amaimas yang saat ini sangatlah viral. Aku tidak percaya jika Amaimas ternyata adalah seorang monster. Dengan ini akan ada satu orang lagi yang akhirnya meninggalkan asosiasi pahlawan kan? Lalu dijawab oleh yang lain. Lagi pula, monster tidak berada di bawah perlindungan dari hukum. Zaidatsu juga berkata, dengan ini dia telah kehilangan semua hak asasinya sebagai manusia. Karena dia adalah seorang figur terkenal, dia harusnya dibuat lebih keras lagi atau bisa dibilang dihukum lebih keras lagi. Lalu ada Axel yang merasa kalau Amaimas adalah orang yang sangatlah menyedihkan. Tapi tiba-tiba aja ada suara benturan yang sangatlah keras yang membuat Axel sedikit terkejut. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Wafigaza yang memukul sebuah tiang sampai retak.
Dia di sini merasa frustasi dengan berkata, "Super Idol Amaimas. Aku tidak bisa memaafkan bahwa identitas aslinya ternyata seorang monster. Dan dia harus pensiun sebagai idola hanya karena hal seperti itu saja. Padahal aku ingin mengalahkannya dengan kemampuan asliku sebagai idola sambil menangis." Well, ini karena Wafi Gaza beneran terobsesi oleh Amaimas untuk mengalahkannya lewat popularitas sebagai idola. Nah, melihat Wafi Gaza yang frustasi bukan main, Palon A pun berkomentar, "Hahaha, apa benar menjadi wajah publik organisasi hanyalah pekerjaan sampingan?" Lalu Zaidats juga bilang, belum lama ini dia sudah tidak aktif untuk waktu yang cukup lama. Apakah dia menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik? Dan saat situasi tidak begitu kondusif, muncul Tuan McCoy dari layar digital yang ingin memberitahu kepada mereka semua tentang informasi baru. Tuan McCoy menjelaskan jika pengusiran Amaimas hanya memperburuk keadaan dan asosiasi pahlawan sayangnya terus berada di jalur kemunduran tanpa akhir. Di sisi lain, kami para New Heroes, sebagai hasil dari kerja teliti, kami sudah membangun koneksi dalam politik dan memperoleh izin resmi. Karena hal itu, kita dapat bertindak dengan otoritas penuh sama seperti asosiasi pahlawan. Dan secara khusus, ini mencakup kepemilikan senjata dan penggunaan kekuatan dalam aktivitas kepahlawanan. Mendengar ucapan dari Tuan McCoy, Ryumon pun bertanya, "Jadi, apakah sekarang boleh jalan-jalan di kota sambil membawa pistol?" Sedangkan Daraksen bertanya, apakah hari ini tidak ada Blue di perkumpulan rapat saat ini? Karena hal tersebut, Metalbat juga bilang, apakah pemimpin organisasi sudah bolos rapat secepat ini dengan mudah? Tapi Chill Emperor memberitahu kalau dia belum kembali sejak pergi dengan begitu bersemangat. Sepertinya itu adalah pekerjaan perdana atau pekerjaan pertama para New Heroes. Saat ini ada monster yang menjadi pusat liputan media dan jelas itu adalah Amaimas. Saat ini kita bisa melihat Blue yang sedang berjalan ke suatu tempat dan bersiap untuk mengeliminasi Amaimas karena menganggap kalau Amaimas itu adalah monster dan bukan manusia lagi. Nah, pada panel akhir, di sini kita melihat Saitama yang sedang belanja makanan anjing yang pastinya untuk hewan peliharaan kesayangannya, yaitu anjing Rover dan mungkin Black Sperm yang ikutan makan makanan anjing agar sel-selnya bisa terus pulih lagi. Oke, untuk sesi Saweria, Mimin mau berterima kasih kepada Ejai karena telah memberikan donasi sebesar 100.000. Wah, gila sih, ini gede banget. Mana kemarin udah ngasih 50.000 lagi. Tentu Mimin sangat senang, tapi dikasih donate 2 kali berturut-turut, Mimin jadi perasaan gak enak atau malu gitulah. Apalagi kan udah hampir 2 minggu nggak upload. Yah, akhir-akhir ini lagi sakit kepala, jadi agak kurang fit, dan Mimin minta maaf karena mengecewakan donasi dari kalian yang menyemangati Mimin untuk lebih cepat upload lagi. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.